Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Hari ini kita memasuki tahun 2021, minggu pertama di bulan Januari, maka semua karena pemeliharaan Tuhan. Di setiap musim kehidupan kita, jangan kita berkata bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Bahkan di segala momen, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Pujian bersamamu, Bapa, mengantarkan kita untuk selalu membawa syukur kita kepadanya. Mari kita sama-sama berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian bersama Bapak. Ku lewati semua. Ku lewati semua perkenanan
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami membawa syukur kami kepadamu di dalam pemeliharaanmu dari hari ke hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan, dan bahkan tak ada satu titik pun yang terlewatkan di hadapan-Mu, membuktikan bahwa Engkau setia bagi kehidupan kami orang-orang yang tidak setia ini. Engkau terus menyatakan kasih-Mu bagi kami orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu. 1 tahun boleh kami lewati, dan kami pun sungguh bersyukur. Kami pun boleh menginjakkan kaki kami menghidupi tahun baru 21 ini. Semua karena pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, bila di hari-hari yang boleh kami lalui, kami sering meragukan akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sering meragukan akan kesetiaan-Mu. Tetapi sampai detik ini ya Tuhan, Engkau masih menyatakan kesetiaan-Mu yang sempurna. Ampuni kami Tuhan, atas segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Hubungan kami dengan Engkau, relasi kami juga dengan sesama kami. Bila Engkau mendapati kami berdosa ya Tuhan, sekiranya Engkau mengampuni kami dan menyucikan hidup kami. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menganugerahkan kami anugerah keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali hanya di dalam Kristus Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Maka pada saat ini ya Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami bawakan, yang akan kami terus bawakan kepadamu, biarlah itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, sebagai pengagungan kami kepadamu ya Tuhan, atas kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujian yang mengingatkan kita bahwa anugerah Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita. Maka mari kita datang kepadanya. Kita membawa pujian ini. Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat bayang buta, selamatlah ku kini.
selamat ke surga ku menuju. Di rumah Bapa yang batang, tentang bak mentari, sejuta tahun ku di sana memuji tak henti. Shalom. Kita memasuki, dan sudah 3 hari, kita memasuki tahun 2021. Mari kita bersama-sama sebentar merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita memasuki hari-hari yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama datang padamu, menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memasuki, bahkan sudah 3 hari, kami memasuki tahun 2021. Dan sekarang Tuhan, berikanlah kepada kami firman-Mu untuk bekal kami melewati tahun 2021. Tuhan, berbicaralah buat kami. Berikanlah firman-Mu buat kami, supaya kami menjadi kuat ketika kami memasuki hari-hari kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biar hamba-Mu berbicara. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Tutup hamba-Mu di balik salib. Biar Tuhan urapi kami semua, supaya boleh mengerti firman Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, tema pagi ini yaitu memasuki hari-hari yang baru. Pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 26 dan juga sampai 28. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara yang mendengarkan perkataan itu, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian ia dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa pergi ke Mesir. Berharaplah pada Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan tawa dan canda. Makanan dan minuman yang serba ada. Serta hamba-hamba yang siap melayani. Sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara yang sangat iri dan membencinya sudah menjualnya.
semua sudah berubah. Dengan sangat tiba-tiba, banyak orang mengatakan, inilah nasib. Kemarin, roda di atas, sekarang roda berputar ke bawah. Sesuatu yang baru, yang belum pernah dialami, dapat terjadi. Demikianlah hidup. Tahun 2020, dengan segala kesulitannya, sudah kita tinggalkan. Hari ini, 3 Januari, kita sudah memasuki hari yang ketiga dari tahun 2021. Minggu pertama, bulan Januari, kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Kita boleh berharap seperti Yusuf berharap kepada Tuhan. Mari kita tengok kepada Yusuf. Hari-hari yang harus dilaluinya masih tanda tanya besar. Seorang budak yang dijual oleh pedagang budak amat bergantung kepada tuan yang membeli budak itu. Siapa yang menjadi pembelinya? Bila pembeli budak seorang tuan yang kejam, itulah keuntungannya. Bila yang membelinya seorang tuan yang baik, bersyukurlah. Untuk mendapatkan kemujuran hanya ada pada tangan Tuhan. Karena budak akan tetap budak seumur hidupnya. Yusuf hanya berdoa untuk mendapatkan kemurahannya. Bagi Yusuf, siapapun yang belinya, yang membelinya, Tuhan pasti menolong. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 4, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bila kita yang saat ini sedang memasuki awal tahun 2021, jangan takut. Ketika kita menghadapi hal-hal yang baru, yang belum pernah kita hadapi. Kita sedang memasuki satu era, tatanan hidup yang baru, di mana kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Dalam keadaan harus tetap sehat dan tetap berusaha dengan giat menggulirkan ekonomi bangsa untuk kemakmuran bersama di dalam kerangka NKRI. Hanya doa dan pengharapan kepada Tuhan yang harus kita hadirkan untuk dapat menghadapi keadaan saat ini. Apakah dalam penyertaan Tuhan tidak akan mendapat rintangan? Ini pertanyaan yang baik, sobat. Tetapi saya juga perlu mengemukakan bahwa jalan hidup orang percaya tidaklah selalu mulus-mulus saja. Suatu saat tampak jalan yang lurus, tidak ada belokan, lalu masuk ke jalan yang mendaki, kemudian menurun dengan kelokan-kelokan yang tajam, dengan jalan yang curam, lalu berganti dengan jalan yang bergelombang,
dan berbatu-batu. Itulah dinamika kehidupan. Mari kita tengok kembali perjalanan hidup Yusuf. Yusuf menjadi berkat bagi rumah tangga keluarga Potifar. Apakah keadaan itu aman-aman saja? Saudara, apakah keberadaan kita di kantor atau di tempat kerja kita, apakah kita menjadi berkat bagi tempat di mana kita berada? Yusuf jadi berkat. Apakah keadaan itu aman-aman saja? Ternyata tidak. Karena iblis bersembunyi di balik kecantikan Tante Poti, istri Potifar. Tante Poti membawa petaka bagi Yusuf. Karena Yusuf menolak menggauli Tante Poti yang genit. Di dalam hidup ada tawaran yang menggiurkan. Hari-hari Yusuf sama dengan kita. Tidak selalu mulus. Di tengah kenyamanan bekerja, tiba-tiba datanglah rayuan Tante Poti yang menawarkan kenikmatan seks yang tidak membutuhkan biaya. Bahkan kalau dilayani mungkin menjadi kaya, terbuka lebar. Tetapi Yusuf menolak ajakan Tante Poti. Mengapa? Ada apa? Yusuf, mengapa engkau bodoh? Mengapa kamu tolak tawaran Tante Poti yang cantik dan seksi itu? Engkau bodoh, Yusuf. Ini kesempatan yang langka. Banyak orang tergila-gila dengan kecantikan Tante Poti. Kamu jangan munafik. Ambillah kesempatan emas ini. Ini berkat. Tunggu. Tidak. Tidak. Hati-hati sobat. Jaga omonganmu. Apakah kamu tidak mengerti? Aku diberi kuasa atas segala milik Tuanku. Semuanya diserahkannya kepadaku. Selain yang satu ini, Tante Poti. Sebab dia istri Tuanku. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf, kamu bodoh. Ini bukan kesalahanmu. Justru dengan menolak Tante Poti, hidupmu berada di ujung tanduk. Kamu akan segera difitnahnya. Kamu dianggap mau melakukan tindakan yang tak senonoh terhadapnya. Ayo Yusuf, jangan menghindar dari Tante Poti. Bahaya. Saudara-saudara, bukankah kita pun sering menghadapi kenyataan seperti itu? Kesempatan hanya datang satu kali. Jangan bodoh. Tetapi ingat sobat, kesempatan untuk tindakan jahat selalu terbuka. Lihat seperti yang baru-baru ini terjadi di dalam kabinet Jokowi. 2 orang menterinya tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Sedang melakukan korupsi di tengah-tengah semua rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemi COVID-19. Yang sangat disayangkan, salah seorang daripada mereka adalah anak Tuhan
yang baru saja selesai berbicara dalam seminar yang diadakan oleh PGI. Dia mengatakan, kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dituntut kejujuran. Apakah kita juga mengatakan, ini adalah kesempatan? Kapan lagi bisa mendapatkan hasil yang demikian mudah? Orang-orang seperti itu selalu mengharapkan keadaan paceklik seperti ini berlangsung lama, agar kesempatan mencuri hak rakyat tetap ada. Betapa jahatnya pikiran itu. Tidak peduli banyak orang yang adalah rakyat kecil yang menderita. Bagi mereka para koruptor, bukan urusan. Yang penting tetap kerja dengan berhati-hati agar tidak sampai ketahuan. Karena yang dulu-dulu selalu mulus, aman-aman saja. Ingat, ingat, ingat teman. Hari-hari yang harus kita hadapi banyak jebakannya. Jangan terpikat oleh keindahan, kemudahan, dan keuntungan yang tampaknya sangat menarik. Tetapi ingat, akibat dan kewajiban yang ditanggungkan atas kita akan berakibat jika semua itu dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab. Dalam menghadapi keadaan dunia yang sedang panas dingin diserang COVID-19 beserta dampaknya yang sangat menyulitkan, selalu saja ada orang yang menangguk di air keruh karena kesempatannya terbuka lebar. Betapa bejatnya orang-orang yang pergunakan kesempatan di tengah-tengah orang-orang yang sedang menghadapi kesempitan. Mari, jangan ikuti mereka. Mari kita pandang kembali akan kawan kita Yusuf. Puji Tuhan, ternyata Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Yusuf rela dipenjarakan karena kebenaran. Setuju dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat dosa. Mari lihat teman kita Yusuf. Apa pendapatmu? Hai sobat, jangan khawatir. Aku tidak kecewa, kata Yusuf. Apalagi aku menyalahkan Tuhan. Justru aku bersyukur harus berada di rumah tutupan itu. Ketika aku dipanggil Firaun untuk menjadi pemimpin rencana pengatur panen 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan, baru aku mengerti bahwa pemenjaraan oleh Potifar terhadap aku di tempat tahanan-tahanan raja ditahan tanpa pemeriksaan yang teliti, tetapi lebih mendengarkan fitnah keji dari Tante Poti. Ternyata rencana Allah begitu detail, lengkap dan sempurna untuk aku, si Yusuf ini. Karena di tahanan yang bersama-sama dengan tahanan raja, aku belajar banyak. Banyak hal yang aku dapatkan. Mereka para tahanan raja adalah orang-orang terkemuka di sana. Aku belajar manajemen,
belajar penyusunan rencana kerja, serta tata kelola hasil pertanian yang amat kuperlukan saat aku dibebaskan. Di tempat itulah aku dipersiapkan Tuhan. Sampai saat di mana Tuhan memakai Firaun, mengangkat aku menjadi penguasa Mesir. Saudara-saudara, saat ini kita sudah memasuki hari ketiga tahun 2021. Tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakan bahwa keadaan kapan akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hai sobat, perhatikanlah dengan seksama. Jangan pernah mencoba atau mengingini yang bukan hak ataupun domain kita. Apalagi ditawarkan dengan begitu murah, mudah, dan sederhana. Karena itu merupakan jerat yang sangat menakutkan, yang dapat membawa kita ke dalam petaka yang sangat dalam, dan yang dapat menghancurkan hidup pribadi, bahkan juga keluarga. Kita perlu belajar dari Yusuf, yang tidak menyesali keadaan hari-hari yang tidak baik. Seperti saat Yusuf dijajakan sebagai barang dagangan di pasar budak oleh para pedagang budak, sampai dibeli oleh Potifar dan kemudian dijadikan pelayannya. Sampai Yusuf harus masuk ke rumah tahanan akibat ulah jebakan Tante Poti. Semua dihadapinya dengan pertolongan dan pernyataan Tuhan. Sampai saatnya tiba, Tuhan mengangkat Yusuf melalui Firaun menjadi penguasa Mesir. COVID-19 diizinkan Tuhan. Saya percaya Tuhan mengizinkan COVID-19 menjadi alasan Tuhan untuk membangkitkan kita anak-anak Tuhan, untuk menghasilkan karya yang gemilang, yang dapat mengatasi keadaan yang dikatakan banyak orang suatu hal yang sangat sulit untuk ditembus. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mempunyai banyak cara untuk dapat mengatasi kerutan dunia ini. Tuhan sanggup membelah laut kosong saat Israel tidak mempunyai jalan keluar untuk melarikan diri dari kejaran tentara Mesir. Dan ingat lagi, Tuhan sanggup memelihara Israel dengan mengirimkan mana setiap hari selama 40 tahun. Tuhan sanggup mengeluarkan air dari batu karang yang keras menjadi mata air yang berbual-bual. Memberi minum umat Tuhan. Oleh karena itu, jangan khawatir. Maju terus. Pandanglah kepada Tuhan. Tetaplah teguh. Jangan goyah. Kita maju terus. Memasuki hari-hari baru. Dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Amin. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Tapi sebelumnya, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Supaya boleh menjadi bekal buat kami ke depan.
memasuki hari-hari kami di dalam tahun 2021. Tuhan, mampukan kami untuk tetap teguh, tetap berpegang pada pengharapan yang benar, bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Karena kami tahu, padamu-lah ada jalan keluar. Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Engkau selalu sanggup memberi jalan keluar. Buat apa yang harus kami hadapi? Orang lain boleh berkata, tidak mungkin. Tetapi Tuhan, bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami sudah mendapatkan roti dan anggur. Dan kami akan bersama-sama memakannya. Supaya kami mendapatkan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya kami boleh mendapat kekuatan baru. Iman yang baru. Berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati firman-Mu. Berkati Tuhan perjamuan kudus. Supaya kami boleh bersekutukan dengan tubuh dan darah. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saudara boleh keluarkan akan roti yang sudah dibagi-bagikan waktu Natal. Siapkan itu semua. Saudara siapkan. Kita akan dengarkan pujian. Saudara siapkan. Air hidup, air hidup dan darah-Mu, Ya. sucikan hatiku. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti ini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sudah mencurahkan darah. Kau telah mencurahkan, menghancurkan semua tubuhmu dihancurkan. Untuk keampunan dosa kami. Kau rela lakukan itu. Supaya kami yang penuh dengan dosa dan hina ditebus untuk menjadi suci, putih seperti salju di hadapanmu. Sehingga kami boleh layak untuk berdiri di hadapanmu dan boleh menjadi anak-anak-mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas salib yang menyucikan kami. Tuhan, biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami boleh suci dan kudus memasuki tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan, supaya kami boleh berjalan kudus, benar, tulus tengah-tengah dunia yang bobrok ini. Tapi kami tetap menunjukkan kekudusan dan kesucian di tengah usaha yang penuh dengan segala tipu muslihat dan segala sesuatu yang tidak benar. Biar kami boleh berjalan melalui itu semua dengan hidup yang tulus dan benar. Tidak terbawa, tidak tertarik, tidak terjerat oleh segala sesuatu yang manis dari dunia ini. Biar kami boleh Tuhan melewatinya dengan pertolongan. Kami percaya Tuhan memberkati perjamuan kudus, supaya kami boleh siap menghadapi segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami boleh Tuhan jadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab, yang mengerjakan segala apa yang Kau inginkan dengan pimpinan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah di minggu pertama bulan Januari awal tahun 2021. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita terus tingkatkan akan kesetiaan kita, pengharapan kita dan juga kasih kita kepada Kristus Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan akan seputar informasi kegiatan mingguan di gereja kita, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Pendeta dan juga Bapak Ibu Majelis. Demikian pengumuman, tetap jaga kesehatan, selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita boleh menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan terus memberkati kita di dalam kita menghidupi iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini diberi kesempatan bagi kita untuk boleh memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Ayat firman Tuhan yang sebagai landasan kita terambil dari Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberi bukan karena kita mau diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati, maka kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau yang mempedulikan kami. Engkau yang sudah memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami. 1 bulan lagi lewat. Engkau mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua kami Tuhan, yang Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Kami bersyukur orang tua kami memelihara kami dengan baik, anak-anaknya Tuhan. Kami boleh sekolah, kami boleh belajar,
Kami boleh Tuhan hidup tidak berkekurangan. Karena Tuhan menyertai orang tua kami. Berkati ayah ibu Tuhan yang sudah berjerih lelah memelihara kami. Berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, berikan tubuh yang sehat, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih, karena mereka kami bisa kuliah, bisa sekolah, bisa Tuhan hidup dengan baik. Bapak, kami juga ingat akan anak-anak kami. Anak-anak kami Tuhan, yang sudah memberikan apa yang menjadi milik-Mu kembali kepadamu. Mereka memeliharakan keluarganya dengan baik. Terima kasih. Memberikan tubuh yang sehat. Memberikan hikmat buat anak-anak kami. Memberikan kesabaran. Sehingga mereka tetap bekerja dengan baik. Tuhan, terima kasih. Karena mereka juga ingat kami orang tuanya. Mereka memperhatikan kami. Menyisihkan pendapatannya. Supaya kami boleh tetap hidup Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang mempedulikan kami orang tuanya. Bapak, kami juga bersama-sama bersyukur untuk kami yang saat ini Tuhan sudah bekerja, sudah memperoleh usaha yang baik. Kami merindukan suami ataupun istri yang boleh bersama-sama nanti bersama kami membangun keluarga. Tolong Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan suami dan istri yang Tuhan tunjukkan buat kami. Bapak, kami rindu untuk berkeluarga. Berkati kami, supaya kami boleh berkeluarga. Kami selalu Tuhan ingat akan Engkau. Kami percaya Tuhan juga mempersiapkan kami, keluarga yang nanti akan bersama-sama berbakti. Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa. Buat kami yang sudah berusaha, yang sudah bekerja dengan keras. Tetapi Tuhan, kami belum dapat mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu tolong Tuhan, bukakan jalan. Berikan kepada kami Tuhan, jalan keluar untuk bisa mengatasi kebutuhan rumah tangga. Tolong berikan hikmat kepada kami untuk dapat mengatur hidup dengan apa yang ada. Padakanlah kepada kami Tuhan. Cukupkanlah apa yang kami dapatkan. Supaya kami boleh tetap hidup dengan pertolongan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memberkati kami untuk dapat mencukupi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa buat kami yang saat ini. Kami belum mendapatkan pekerjaan. Kami masih mencari pekerjaan. Kami belum tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan buka jalan. Mari Tuhan tolong. Berikan kepada kami kesempatan untuk bekerja Tuhan. Tolong bawa kami ke pintu berkat itu Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya ada saudara-saudara kami yang boleh Tuhan membuka usahanya buat kami. Tolong Tuhan. Kami hanya menyerahkan sebuah ke dalam tangan. Kami hanya membutuhkan Tuhan akan Engkau. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Supaya kami beroleh pekerjaan. Untuk menghidupi kami. Untuk menghidupi Tuhan kalau kami sudah berkeluarga. Tolong Tuhan. Supaya kami dapat mengatasi hidup dengan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan, tahun 2021 baru dilewati 3 hari.
Masih perjalanan yang panjang. Tuhan, berikan berkat-Mu. Cukupkan anak-anak-Mu dengan apa yang Engkau sediakan. Mampukan anak-anak-Mu untuk bertahan menghadapi setiap kesulitan. Tolong supaya anak-anak-Mu boleh keluar dari segala himpitan dan boleh lepas, kemudian boleh membangun karyanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang Tuhan telah pilih dan juga wakilnya beserta staf menteri dan bagi mereka menteri-menteri yang baru dilantik. Biar Tuhan tolong supaya para menteri bersama dengan Bapak Presiden boleh memikirkan sesuatu yang baru. Membuka jalan baru untuk dapat memutarkan arus ekonomi dengan baik. Tolong Tuhan, supaya Tuhan buka jalan, supaya ekonomi Indonesia bisa berjalan lebih baik. Sehingga seluruh rakyat boleh menikmati Tuhan akan hidup yang layak. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, supaya ABRI dan polisi selalu bekerja bergandengan tangan, menjaga keamanan negeri ini. Dan juga tolong Tuhan, supaya tidak ada teroris, maupun Tuhan, segala sesuatu yang hendak mengacaukan akan bangsa ini. Biar Tuhan yang meredakan segala sesuatu, supaya bangsa ini menjadi tenang, bangsa ini bisa bekerja dan berkarya dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa tahun depan, tahun 2021 ini dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita tahun 2020. Dia juga menyertai kita tahun 2021. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang. Selamat tahun baru. Masukilah tahun baru dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Amin.